Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak 16 besar dari Piala Asia tahun ini. Tentu keberhasilan ini adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita semua ya teman-teman, karena sebagai pemain ke-12 atau supporter dan pecinta timnas Indonesia, kita semua ingin agar timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup. Dan keberhasilan ini juga membungkam mereka yang kerjanya hanya mengeritik dan mengeritik dan mengeritik Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong adalah pelatih pertama yang berhasil membawa Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia. Artinya ada sejarah yang tercipta di Piala Asia kali ini. Karena Indonesia dengan skuad termuda di Piala Asia dan Indonesia sebagai salah satu tim dengan ranking FIFA terendah, justru bisa lolos ke babak 16 besar. Nah, jika teman-teman bingung kok Bung Binder tidak membuat konten dari tempat seperti biasanya, karena kan sudah saya jelaskan berkali-kali di konten sebelumnya bahwa saya sedang berada di luar negeri. Dan saya akan kembali ke tanah air dalam beberapa hari lagi. Jadi nanti saya akan membuat konten dari tempat seperti biasanya dari studio Triple B. Tapi walaupun saya di luar negeri, saya tetap memantau perkembangan dari timnas Indonesia. Saya tetap menonton pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia di Piala Asia. Jadi teman-teman, seperti yang juga saya jelaskan sebelumnya, juga di platform lainnya ya, bahwa kalau kita berbicara tentang peluang, maka tentu Indonesia punya peluang untuk lolos dari fase grup. Karena yang namanya peluang itu adalah, atau yang artinya peluang itu adalah kesempatan. Tapi kan kita juga perlu realistis bahwa memang peluang dari Indonesia untuk lolos itu tipis. Tapi dengan hasil akhir antara Oman versus Kyrgyzstan yang berakhir imbang, maka Indonesia menjadi salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik yang lolos. Terus apa kunci sukses dari Indonesia? Kesatuan di antara para pemain. Itu terlihat jelas di permainan timnas Indonesia di 3 pertandingan fase grup. Lawan Irak, Indonesia kalah dengan skor 3-1, tapi berani bermain Spartan. Berani memberikan counter pressing. Sayang saja koordinasi atau komunikasi di lini pertahanan tidak berjalan dengan baik. Itu dimanfaatkan oleh para pemain Irak. Tapi Indonesia bisa mencetak 1 gol dari Marcelino Ferdinand. Good goal, right? Ada teamwork. Yaakob Sauri yang memberikan umpan. Second match lawan Vietnam, kita sikat Vietnam. Ya kan? Padahal Vietnam biasanya menyulitkan kita. Kali ini di venue netral, kita bisa menang. Oke, golnya dari penalti, tapi gak ada masalah. Dan yang mencetak gol adalah Asnawi Mangku Alam. Bukan striker, bukan midfielder. Jadi pemain yang bermain di posisi fullback sebelah kanan atau wingback. Bisa mencetak gol dengan baik. Ya kan? Akurat finishingnya dari penalti. Match ketiga lawan Jepang gak buruk juga permainan dari timnas Indonesia, tapi ya itu dia lagi-lagi koordinasi di lini pertahanan yang lemah dan juga transisi dalam membangun counter attack yang gak berjalan dengan rapi. Nah, ini adalah PR juga bagi Shin Tae-yong, tapi saya yakin dalam beberapa bulan ke depan hal ini akan bisa dibenahi karena ya ini pemain-pemain muda semua teman-teman. Wajar pemain-pemain muda itu kadang-kadang melakukan kesalahan atau komunikasinya gak jalan, apalagi ada juga beberapa pemain baru diaspora Indonesia. Dan teman-teman sadar gak sih, ya terutama bagi teman-teman yang biasa mengeritik bahkan sampai menghina dan menghujat para pemain yang berasal dari kompetisi domestik kita, bahwa ini 3 gol yang dicetak Indonesia juga karena andil dari para pemain yang sebelumnya pernah bermain di kompetisi domestik atau yang berasal dari kompetisi domestik kita. Ya kan? Di match pertama Marcelino mencetak gol, umpannya diberikan oleh Yaakob Sauri. Marcelino juga sebelumnya kan bermain di Persebaya Surabaya. Betul kan? Second match Asnawi bisa mencetak gol dari penalti. Betul kan? Asnawi sebelumnya juga bermain di Liga Domestik, di Liga 1. Dan match ketiga Sandy Walsh, oke, he scored the goal, tapi lihat, dari lemparan ke dalam, Pratama Arhan. Jadi janganlah membedakan antara para pemain diaspora Indonesia dan juga para pemain yang berasal dari kompetisi domestik. Seperti yang saya jelaskan berkali-kali, mereka ini bersatu. Yang coba untuk memecah belah mereka adalah sebagian dari teman-teman, sebagian kecil ya, dari netizen plus 62 yang nggak paham bahwa sebetulnya para pemain keturunan ini juga membela Indonesia. Dan mereka membela Indonesia untuk bisa mempersembahkan kemenangan, untuk juga memberikan yang terbaik
bagi timnas Indonesia, bukan sebagai individu, enggak. Mereka juga menyatu dengan para pemain lainnya. Jadi tolonglah, jangan lagi menggunakan istilah-istilah local pride. Saya nggak pernah menggunakan istilah itu. Tolong, saya minta tolong kepada teman-teman. At least untuk beberapa hari ke depan, bersatulah kita semua. Dan juga kepada kalian yang kerjanya seperti yang tadi saya katakan, cuman mengeritik, kayak gak ada kerjaan lain, kayak nganggur gitu loh. Ya kan? Saya tidak mengatakan bahwa harus mengapresiasi terus-menerus, enggak. Ada saatnya juga kita boleh memberikan kritikan, seperti yang saya juga lakukan. Bahkan beberapa kali saya mengeritik Shin Tae-yong kan, karena memang ada yang tidak berjalan secara normal. Tapi saya lebih banyak mengapresiasi Shin Tae-yong karena dia melakukan kerja yang sangat berat. Betul kan, sebelumnya menangani berapa? 3 timnas kalau nggak salah. U20, U23, dan juga senior. Dan dia juga membentuk fondasi dari timnas Indonesia. Pemain-pemain muda semua loh, di 3 pertandingan fase grup. Usia rataan dari starting lineup timnas Indonesia itu ada 23 tahunan. Nggak pernah lebih dari 23 tahun. Ini kan hebat. Ya memang Indonesia bisa lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Tapi kan lolos. Intinya tuh lolos. Jadi jangan lagi nanti ada narasi-narasi yang dibuat ya. Karena kan omannya seri, ya gak bisa seperti itu dong. Lihat juga permainan dari para pemain. Ayolah, sadarlah kalian yang biasa negative thinking ya. Ayo positif kita. Ini nanti lawan kita ada Australia, lawan yang berat. Tapi seperti yang saya selalu katakan, berat itu bukan berarti mustahil. Yang penting teamworknya bagus saja. Yang penting transisinya jalan dan finishingnya harus bagus. Kalau bisa dari peluang pertama itu sudah mencetak gol. Memang banyak juga di antara teman-teman yang mengeritik, kenapa nih Shin Tae-yong nggak memainkan ini, kenapa nggak memainkan itu? Gak usah, udah nggak perlu. Saya juga nggak pernah mengatakan itu kan. Biarin aja. Shin Tae-yong yang lebih tahu kok daripada kita. Memang di laga-laga uji coba juga saya lihat bahwa permainan nggak rapi. Tapi ya sekarang lihat para pemain. Gak ada masalah juga kan dari segi mental kan. Betul kan? Mereka down juga berapa gol, mereka tuh coba untuk fight back kan. Nah inilah yang kita inginkan dari timnas Indonesia. Dan akhirnya para pemain membungkam, mereka semua yang mengeritik. Ya kan? Nah, banyak juga mungkin yang akan menilai ya, Shin Tae-yong ini kan hoki juga ya, karena lawan Vietnam itu dapat penalti. Gak bisa seperti itu. Ya kan, Jepang pun dapat penalti kok, ya kan? Dan itu gol penalti dari Jepang itulah yang sebetulnya memberikan mereka keleluasaan untuk menguasai jalannya pertandingan. Pelatihnya aja ngaku kok. Betul kan? Nah, inilah momennya bagi kita semua untuk bersatu, teman-teman. Ini adalah sejarah. Sejarah loh ini, timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup. Jadi memang seperti yang saya selalu katakan, kuncinya adalah kesatuan dan juga ketenangan. Terlihat para pemain itu tenang. Cuma ya 1-2 kesalahan itu yang perlu diminimalisir. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi di match lawan Australia. Ini match lawan Australia ini kalau bisa kita lolos ke perempat final. Kenapa gak bisa? Bisa. Tapi akan lebih berat. Karena Australia ini kan sebetulnya kan bukan tim asal Asia. Tapi mereka kemudian masuk ke Asia. Postur tubuh mereka memang lebih tinggi-tinggi, lebih kekar. Cuman ya kita juga gak akan kalah kalau kita mainnya rapi. Artinya kembali lagi kepada taktik dari Shin Tae-yong. Nah, ini yang menarik dari Shin Tae-yong. Bisa juga nanti dia bermain terbuka lawan Australia. Kenapa enggak? Udah nothing tulus. Karena ini udah bukan namanya cari poin. Ini namanya adalah cari kemenangan untuk bisa lolos. Apalagi kalau adu penalti kan ya, itu seperti lotre ya. Ya belum tahu juga siapa yang akan menang. Jadi ini menarik juga nanti tanggal 28 ya. Tanggal 28 itu hari Minggu ya. Nah, saya sudah di Jakarta tuh nanti tuh. Nah, jadi teman-teman, Shin Tae-yong ini memang adalah pelatih yang peduli dengan perkembangan timnas Indonesia. Maka itu dia mengambil resiko besar karena dari awal mengorbitkan pemain-pemain muda. Dan jangan lupa juga jasa dari Shin Tae-yong yang membawa timnas Indonesia sebelumnya lolos ke Piala Asia setelah belasan tahun absen dengan mengandalkan juga pemain-pemain muda. Dan pada saat itu tidak ada pemain-pemain diaspora Indonesia, hanya ada Mark Klok yang merupakan pemain naturalisasi, tapi bisa lolos ke Piala Asia. Betul kan, timnas U20 juga dia bawa lolos, timnas U23 juga dia bawa lolos. Ya mungkin orang akan mengatakan ya kan pelatihnya memang dia, bukan seperti itu bos. Gak gampang. Dan saya yakin yang paling stres adalah Shin Tae-yong. Karena dia yang awalnya mengatakan bahwa targetnya adalah untuk membawa Indonesia lolos dari fase grup. Dan ternyata target itu sudah terpenuhi. Jadi saya harapkan, seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa karena Shin Tae-yong membangun fondasi dari timnas Indonesia, maka tidak ada salahnya juga agar kontrak dari Shin Tae-yong ini diperpanjang. Karena kalau nanti pelatih baru yang masuk, ini hanya pengamatan saya ya, atau juga feeling saya, insting saya, naluri saya ya. Kalau ada pelatih baru yang masuk, takutnya komposisi pemain ini akan berubah besar, secara besar-besaran, dan itu juga akan mengganggu perkembangan dari timnas Indonesia. Saya ngomongnya agak susah karena di sini lagi dingin, tapi saya di kamar hotel nih. Jadi di kamar hotel gak berapa dingin ya. Tapi ya memang di sini
Pagi hari ini masih pagi ya di sini sekitar jam 8, suhunya adalah antara 8 sampai 9 derajat Celcius. Wah, dingin sekali nih teman-teman. Tapi walaupun dingin, saya semangat 1000% karena timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia, dan seperti yang saya selalu katakan, bahwa ayo kita bersatu, kita sebangsa setanah air, kita dukung timnas Indonesia agar mereka bisa bermain sebaik mungkin. Dan seperti yang saya selalu katakan, kita tenang saja, kita jangan over expect, kita jangan berharap secara berlebihan, tapi kita berdoa dan terus mendukung timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.